Di depan teman-teman arisannya, mertuaku menunjuk wajahku dan berteriak, "Kau itu cuma anak pungut. Dasar miskin." Suamiku, yang kuharap membelaku, justru tertawa terbahak-bahak mendukungnya. Mereka tidak tahu, hotel tempat mereka berpesta ini adalah milikku. Tawa mereka akan kubayar dengan air mata. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kakiku terasa berat saat menapaki karpet tebal bermotif bunga emas yang menutupi lantai koridor hotel bintang 5 ini. Grand Royal Hotel. Nama yang terpampang megah di setiap sudut, mulai dari serbet hingga ukiran di dinding. Ironis sekali rasanya. Aku tahu betul berapa biaya perawatan karpet ini per meternya. Aku tahu kapan terakhir kali lampu kristal di lobi itu dibersihkan, dan aku tahu bahwa private room di ujung koridor ini memiliki harga sewa per jam yang setara dengan gaji suamiku selama 3 bulan. Namun, hari ini aku datang ke sini bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai seorang menantu yang tak dianggap. Atau lebih tepatnya, sebagai pembantu gratisan. Di depanku, berjalan dengan angkuh, ibu mertuaku, Bu Marta, dan suamiku, Ferry. Mereka berjalan beriringan, tertawa lepas membicarakan mobil baru salah satu teman arisan ibu. Sementara aku, tertatih-tatih di belakang mereka sambil menjinjing 3 buah paper bag besar berisi bingkisan arisan yang ibu paksa aku bawa dari parkiran. "Jalannya cepat sedikit dong, Citra. Lelet sekali kamu ini. Teman-teman ibu sudah menunggu," seru Ibu Marta tanpa menoleh, suaranya melengking memecah keheningan koridor eksklusif itu. "Iya, Bu. Maaf, ini agak berat," jawabku pelan, berusaha menyeimbangkan tas-tas besar itu agar tidak jatuh. Ferry menoleh sekilas. Bukannya membantu, dia malah mendecakkan lidah. "Makanya olahraga, sayang. Bawa segitu aja ngeluh. Malu-maluin kalau dilihat orang," ucapnya ketus. Hatiku mencelos. Dulu, saat kami masih pacaran, Ferry akan langsung menyambar tas belanjaanku meski itu hanya berisi sebungkus roti. Dia akan bilang, "Tangan putri raja nggak boleh kasar." Tapi sekarang, setelah 1 tahun pernikahan, tangan putri raja ini sudah berubah menjadi tangan kuli di matanya. Ferry yang dulu lembut, ternyata hanyalah pria lemah yang berlindung di ketiak ibunya dan ikut-ikutan menindasku demi mendapatkan persetujuan ibunya. Kami sampai di depan pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukir. Seorang pelayan berseragam rapi membukakan pintu. Wangi aromaterapi lavender dan mawar langsung menyergap hidungku, bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyengat dari para tamu yang sudah hadir. Sekitar 10 wanita parubaya dengan dandanan menor dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher, serta tangan mereka sudah duduk manis. Mereka adalah teman-teman sosialita Ibu Marta, kelompok yang menamakan diri mereka The Golden Moms. "Wah, Jeng Marta. Akhirnya datang juga sang nyonya besar," seru Bu Siska, wanita bertubuh tambun yang mengenakan gaun merah menyala. Bu Marta langsung mengubah ekspresi wajahnya. Senyum lebar yang dibuat-buat langsung terpasang. Dia berjalan melenggak-lenggok menghampiri teman-temannya, menyalami mereka satu persatu dengan gaya cipika-cipiki yang heboh. "Aduh, maaf ya Jeng semua. Biasa, jalanan macet. Sopir taksi online-nya juga bodoh, nggak tahu jalan pintas," keluh Bu Marta, berbohong. Padahal kami naik mobil Ferry yang kreditnya sering macet itu. Aku masuk perlahan, meletakkan bingkisan-bingkisan itu di sudut ruangan sesuai instruksi ibu tadi pagi. Aku berdiri canggung di dekat pintu, meremas jemariku. Aku mengenakan gaun batik sederhana berwarna coklat muda, satu-satunya baju, bagus, yang tidak dikomentari pedas oleh ibu. Di tengah lautan gaun sutra, brokat impor, dan tas branded di ruangan ini, aku terlihat seperti butiran debu. "Loh, Marta, itu siapa yang berdiri di pojok? Pembantu barumu?" tanya Bu Leni sambil membetulkan letak kacamata mahalnya. Bu Marta tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Dia melirikku sekilas dengan tatapan jijik. "Yah, bisa dibilang begitu, Jeng. Dia yang biasa bantu-bantu di rumah. Menantuku, Citra." "Oh, menantu." Bu Leni mengangguk-angguk, matanya menelusuriku dari atas ke bawah. "Tapi, manis juga ya wajahnya.
Alami gitu, nggak banyak dempul kayak anak zaman sekarang. Mendengar pujian itu, wajah Bu Marta langsung masam. Dia paling tidak suka jika ada orang lain yang memujiku. Bagi Bu Marta, aku adalah noda dalam keluarganya yang terhormat. Halah, cantik apanya, Jeng Leni? Matamu itu loh, perlu diperiksa ke dokter mata lagi kayaknya. Sembur Bu Marta tajam. Dia mengibaskan tangannya ke arahku. Heh, Citra. Ngapain kamu patung di situ? Sini, tuangkan teh buat tante-tante ini. Masa harus disuruh dulu? Dasar nggak peka. Aku menelan ludah, menahan rasa perih di dada. Dengan langkah gontai, aku mendekati meja. Aku mengambil teko keramik berisi teh Earl Grey panas, dan mulai menuangkannya satu persatu ke cangkir para tamu. Tanganku sedikit gemetar. Aku pemilik hotel ini, tapi aku menuangkan teh seperti pelayan magang. Ferry sudah duduk nyaman di samping ibunya, menikmati camilan macaron yang tersedia. Dia sama sekali tidak melihat ke arahku. Dia sibuk mengobrol dengan anak Bu Siska, seorang gadis yang katanya baru pulang kuliah dari London. Hati-hati nuangnya. Jangan sampai kena tas Hermes saya. Harganya lebih mahal dari nyawamu, bentak Bu Siska saat aku menuangkan teh ke cangkirnya. Padahal jarak teko dan tasnya masih jauh. Maaf, Tante, bisikku. Heran deh, Marta, celetuk Budiah, wanita kurus dengan lipstik ungu. Anakmu si Ferry itu kan ganteng. Karirnya bagus, lulusan universitas ternama. Kok mau-maunya nikah sama perempuan model begini? Nggak level banget loh. Apa nggak ada pilihan lain? Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada Bu Marta, menunggu jawaban. Dan jawaban yang keluar dari mulut mertuaku itu benar-benar meruntuhkan sisa-sisa kesabaranku. Bu Marta meletakkan cangkirnya dengan kasar. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, yang aku tahu itu berlian secon. Yah, mau bagaimana lagi, Jeng? Namanya juga Ferry itu hatinya terlalu baik. Bu Marta memulai pidato penghinaannya. Dia kasihan sama si Citra ini. Asal kalian tahu ya, Citra ini nggak punya orang tua. Yatim piatu dari kecil, tinggal di panti asuhan entah di mana. Kau itu cuma anak pungut, Citra. Dasar miskin. Kalau bukan karena Ferry mungut kamu jadi istri, mungkin sekarang kamu sudah jadi gembel di lampu merah. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar tepat di jantungku. Anak pungut, miskin, gembel. Darahku mendidih. Aku bukan anak pungut. Aku memiliki ayah yang sangat mencintaiku, Pak Wijaya, pemilik seluruh jaringan hotel ini dan ratusan properti lainnya. Aku menyamar menjadi gadis sederhana, karena aku ingin mencari laki-laki yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena harta ayahku. Dan aku pikir aku menemukannya pada Ferry. Ternyata aku salah besar. Mataku beralih pada Ferry. Suamiku. Laki-laki yang berjanji di depan penghulu untuk memuliakanku. Aku menatapnya dengan tatapan memohon, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Berharap dia akan bilang, cukup, Bu. Jangan hina istriku. Namun, apa yang dilakukan Ferry? Ferry menoleh ke arah ibunya, lalu melihat ke arah teman-teman ibunya yang sedang menahan tawa. Dan kemudian, dia tertawa. Hahaha, ibu bisa aja. Ferry tertawa terbahak-bahak, sampai bahunya berguncang. Iya, tante semua, aku tuh emang jiwa sosialnya tinggi. Hitung-hitung sedekah seumur hidup lah nikahin dia. Lumayan kan, dapat pahala plus dapat pembantu gratis yang bisa disuruh-suruh. Tawa Ferry disambut gelak tawa riuh dari seluruh ruangan. Mereka semua tertawa. Menertawakan aku. Menertawakan harga diriku yang diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Air mataku yang sejak tadi kutahan, akhirnya menetes satu persatu. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Rasa sakit hati ini begitu dalam hingga rasanya dada ini mau meledak. Aku berdiri di pojok ruangan, menyibukkan diri memotong buah-buahan menjadi irisan kecil yang rapi, sementara telingaku dipaksa mendengar percakapan mereka yang semakin menyakitkan. Topik pembicaraan telah beralih dari menghinaku menjadi pamer kekayaan. Bu Marta dengan bangganya menceritakan tentang proyek besar, Ferry yang katanya akan segera naik jabatan menjadi manajer area. Anakku Ferry itu memang cerdas, Jeng,
ujar Bu Marta dengan nada sombong, dagunya diangkat tinggi-tinggi. CEO-nya di Grand Royal Group itu, katanya sudah melirik kinerja Ferry. Sebentar lagi pasti promosi. Kalau sudah jadi manajer, gajinya bisa buat beli tas baru tiap bulan. Aku tersenyum sinis sambil mengupas jeruk. Ferry memang bekerja di salah satu anak perusahaan papa yang bergerak di bidang manajemen properti. Tapi kinerjanya biasa saja. Bahkan cenderung malas dan sering melimpahkan pekerjaan pada bawahannya. Papa tidak pernah meliriknya. Papa bahkan tidak tahu kalau pegawai rendahan bernama Ferry itu adalah menantunya sendiri, karena aku melarang papa ikut campur urusan rumah tanggaku, hingga saat ini. Wah, hebat ya Ferry, puji Bu Siska, lalu dia menoleh ke putrinya yang duduk di sebelahnya. Tuh, Clarissa, cari suami kayak Ferry. Pekerja keras, sayang ibu. Jangan kayak pacarmu yang anak band itu. Ferry langsung membusungkan dada, merasa di atas angin. Dia menatap Clarissa dengan tatapan menggoda. Clarissa, gadis yang katanya lulusan London itu, tersenyum malu-malu sambil memainkan rambutnya. Ah, Tante Siska bisa aja, kata Ferry dengan nada sok merendah tapi penuh percaya diri. Clarissa kan cantik, pinter, pasti seleranya tinggi. Tapi kalau mau ngopi bareng kapan-kapan bolehlah, sekalian diskusi soal bisnis di London. Boleh banget dong, Mas Ferry, jawab Clarissa dengan nada manja. Hatiku terasa panas. Di depan mata kepalaku sendiri, di depan istrinya yang sedang dia perlakuan seperti pembantu, Ferry berani menggoda wanita lain. Dan ibunya, Bu Marta malah terlihat senang. Dia sepertinya lebih setuju Ferry bersanding dengan Clarissa yang kaya raya daripada denganku. Nah, gitu dong. Bu Marta menepuk tangan antusias. Kalian cocok loh. Sama-sama berkelas. Nggak kayak. Matanya melirik ke arahku, yang di pojokan sana. Tiba-tiba, seorang pelayan hotel masuk membawa nampan berisi gelas-gelas tinggi mocktail berwarna-warni. Pelayan itu terlihat agak kesulitan karena nampannya berat. Biar saya bantu, kataku spontan. Kebiasaan lamaku yang tidak tega melihat staf hotel kesusahan. Aku mengambil 2 gelas dari nampan itu untuk disajikan ke meja. Jangan sok rajin kamu, teriak Bu Marta tiba-tiba, membuatku kaget. Karena terkejut, kakiku tersandung kaki kursi. Gelas di tanganku terlepas. Prang! Gelas kristal itu pecah berkeping-keping di lantai marmer. Cairan mocktail berwarna merah stroberi tumpah, menciprati ujung sepatu hak tinggi Bu Marta, dan sedikit mengenai ujung celana kain Ferry. Suasana ruangan seketika hening. Musik jazz lembut yang mengalun dari speaker seolah berhenti. Bu Marta menatap sepatunya dengan mata melotot, seolah sepatunya baru saja terkena kotoran nuklir. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Kamu, jerit Bu Marta. Suaranya melengking tinggi. Dasar perempuan sial. Kamu sengaja ya? Ini sepatu mahal. Kamu jual ginjalmu pun belum tentu bisa ganti sepatu ini. Maaf, Bu. Saya kaget tadi Ibu teriak. Kataku gemetar, berlutut untuk memungut pecahan kaca. Alasan. Bu Marta menendang tanganku yang sedang memungut beling. Awe. Aku memekik pelan. Ujung sepatunya yang runcing mengenai punggung tanganku. Perih. Tapi lebih perih hatiku. Celanaku kotor nih. Lengket. Ferry berdiri sambil mengibas-ngibaskan celananya dengan wajah jijik. Dia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Di rumah mecahin piring, di sini mecahin gelas. Bikin malu aja. Mas, aku nggak sengaja. Halah, nggak sengaja. Basi, bentak Ferry. Bu Marta mengambil serbet kain dari meja dan melemparnya ke wajahku. Kain itu menutupi mukaku sejenak sebelum jatuh ke lantai. Bersihkan, perintah Bu Marta dingin. Sekarang, pel lantai itu sampai kering. Jangan pakai alat pel hotel. Pakai tanganmu. Biar kamu tahu rasa. Biar kamu sadar posisi kamu itu di mana. Kamu itu cuma upik abu yang numpang hidup. Aku menatap serbet di lantai itu. Lalu menatap Ferry. Ferry kembali duduk, mengeluarkan tisu basah untuk membersihkan sepatunya sendiri,
sama sekali tidak peduli bahwa istrinya sedang disuruh mengepel lantai dengan tangan di depan umum. Dia bahkan kembali tersenyum pada Clarissa sambil berkata, "Maaf ya, ada gangguan teknis sedikit. Biasalah, SDM rendah." SDM rendah. Itu adalah batasnya. Garis kesabaranku putus sudah. Bunyi, tak, yang imajiner terdengar jelas di kepalaku. Aku berhenti memungut pecahan kaca. Aku berdiri perlahan. Tidak, aku tidak akan mengepel lantai itu. Aku tidak akan berlutut lagi di hadapan manusia-manusia sombong ini. Aku merogoh saku gaun batikku, mengambil ponsel pintarku. Ponsel yang selama ini kusembunyikan kecanggihannya di balik casing butut yang kumal. Aku membuka kontak. Hanya ada satu nomor yang perlu kuhubungi saat ini. Kontak yang kuberi nama, Papa. Jariku mengetik pesan dengan cepat. "Pak, jemput aku sekarang di Grand Royal, Private Room Emerald." Permainan selesai. Aku menyerah. Papa benar, mereka tidak pantas. Send. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Papa langsung membacanya. Detik berikutnya, ponselku bergetar. Balasan dari Papa hanya satu kata, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. OTW. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahku. Aku menatap Bu Marta yang masih berkacak pinggang menungguku mengepel. Aku menatap Ferry yang masih sibuk tebar pesona. Aku menatap teman-teman arisan mereka yang memandangku dengan tatapan mengejek. "Kenapa diam saja? Tuli kamu?" bentak Bu Marta lagi. "Cepat pel." "Tidak," jawabku. Suaraku pelan, tapi tegas dan bergema di ruangan itu. Bu Marta ternganga. "Apa? Kamu bilang apa barusan?" Saya bilang, "Tidak." Ulangku, kali ini lebih keras. Aku menegakkan punggungku. Aura ketakutan yang biasanya kupasang kini kubuang jauh-jauh. Saya tidak akan mengepel lantai ini. Dan saya tidak akan membersihkan sepatu Anda. Sepatu palsu itu tidak layak dibersihkan dengan tangan saya. "Kakakmu, kamu berani melawan?" Bu Marta gagap, syok melihat perubahan sikapku. "Ferry, lihat istrimu ini, dia sudah gila." Ferry berdiri, wajahnya merah menahan marah karena merasa ditantang. Dia melangkah mendekatiku, tangannya terangkat hendak menampar. "Citra, jaga mulutmu di depan ibu. Minta maaf sekarang atau..." "Atau apa?" tantangku, menatap mata Ferry tajam tanpa berkedip. "Kamu mau memukulku? Di sini? Di tempat umum? Silakan. Lakukan saja kalau kamu berani." Ferry terhenti. Tangannya menggantung di udara. Dia kaget. Dia belum pernah melihat tatapan mataku yang seperti ini. Tatapan seorang penguasa yang sedang melihat bawahannya yang membangkang. Tatapan putri Pak Wijaya yang sesungguhnya. Kenapa kamu jadi begini?" tanya Ferry bingung. "Karena aku sudah muak." "Ferry," kataku dingin, "aku muak dengan sandiwara kalian. Aku muak dengan kemiskinan hati kalian. Kalian pikir kalian kaya? Kalian pikir kalian berkuasa?" Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. "Kalian hanyalah orang-orang menyedihkan yang bersembunyi di balik barang-barang branded cicilan. Dan hari ini kalian akan melihat siapa yang sebenarnya, miskin, dan siapa yang anak pungut." Belum sempat Ferry menjawab, pintu ruangan itu tiba-tiba diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Masuklah manajer umum hotel, Pak Rudi, dengan wajah pucat pasi dan keringat bercucuran di pelipisnya. Di belakangnya, beberapa staf senior mengikuti dengan wajah tegang. Bu Marta yang tadinya mau marah padaku, langsung berubah sumringah. Dia pikir manajer hotel datang untuk menyapanya sebagai tamu VIP. "Wah, Pak Manajer. Aduh, repot-repot sampai datang ke sini," kata Bu Marta dengan nada sok akrab. "Maaf ya Pak, tadi ada insiden kecil. Menantu saya yang bodoh ini memecahkan gelas. Tapi tenang, nanti saya suruh dia ganti rugi potong gaji." Pak Rudi tidak menggubris Bu Marta sama sekali. Matanya menyapu ruangan dengan panik, mencari seseorang. Sampai akhirnya, tatapannya berhenti padaku. Mata Pak Rudi membelalak. Tubuhnya menegang. Dia langsung berlari kecil menghampiriku,
mengabaikan Bu Marta dan Ferry yang berdiri bengong. "Nona muda," seru Pak Rudi dengan suara bergetar. Dia membungkuk hormat 90 derajat di hadapanku. "Maafkan saya tidak tahu Nona ada di sini. Kalau saya tahu, saya pasti sudah menyambut Nona di lobi." Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Lebih hening dari sebelumnya. Ferry melongo. Bu Marta mematung dengan mulut terbuka lebar. Teman-teman arisannya memandang tak percaya. "Nona muda," gumam Ferry pelan. Aku menatap Pak Rudi datar. "Berdiri, Pak Rudi. Tidak perlu berlebihan." "Baik, Nona." "Tuan Besar, Pak Wijaya, beliau sedang menuju ke sini. Beliau sangat marah saat tahu Nona ada di ruangan ini tanpa pengawalan." Mendengar nama Pak Wijaya, lutut Bu Marta tampak goyah. Dia tahu nama itu. Semua orang di kota ini tahu nama itu. Pemilik Grand Royal Group. Orang terkaya nomor sekian di negeri ini. "Pak Wijaya," cicit Bu Marta. "Maksud Bapak, Pak Wijaya pemilik hotel ini? Kenapa beliau mau ke sini?" Pak Rudi akhirnya menoleh ke Bu Marta. Tatapannya dingin, berbeda jauh saat menatapku tadi. "Tentu saja beliau mau ke sini," jawab Pak Rudi tegas. "Karena kalian sedang menahan putri tunggal kesayangannya di ruangan ini." Boom! Kebenaran itu meledak di ruangan, menghancurkan segala kesombongan yang mereka bangun selama ini. Dan aku hanya berdiri diam, menunggu kedatangan Papa untuk memberikan hukuman terakhir. Kata-kata Pak Rudi, manajer umum Hotel Grand Royal, menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekik. Putri tunggal kesayangannya. Kalimat itu bergema, memantul di dinding-dinding berlapis wallpaper sutra, masuk ke telinga setiap orang di ruangan itu. Namun sepertinya otak mereka menolak untuk memprosesnya. Terutama ibu mertuaku, Bu Marta, dan suamiku, Ferry. Wajah Bu Marta yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi, seputih bedak tebal yang menempel di pipinya. Matanya berkedip-kedip cepat, menatap Pak Rudi, lalu beralih menatapku yang masih berdiri tegak dengan sisa pecahan gelas di dekat kakiku. Ada kebingungan yang amat sangat di matanya, seolah sistem saraf di otaknya mengalami korsleting mendadak. Apa maksud Bapak?" Suara Bu Marta keluar mencicit, kehilangan wibawanya yang biasa. Dia tertawa kecil, tawa sumbang yang terdengar menyedihkan. "Bapak Rudi pasti salah orang. Atau Bapak sedang bercanda, ya? Ini Citra, Pak. Menantu saya. Dia ini, yah, Bapak lihat sendiri kan penampilannya? Dia cuma gadis panti asuhan yang kebetulan dinikahi anak saya. Mana mungkin dia putri Pak Wijaya? Pak Wijaya itu konglomerat. Pak, masa anaknya model begini?" Bu Marta mencoba mencari dukungan dari teman-temannya. Dia menoleh ke Bu Siska dan Bu Leni. "Iya kan, Jeng? Lucu banget Pak Manayer ini. Masa Citra dibilang anak pemilik hotel? Haha." Namun, tidak ada yang ikut tertawa. Teman-teman arisannya memandangku dengan tatapan baru. Tatapan takut. Tatapan penuh perhitungan. Mereka adalah sosialita yang hidup dari gosip dan koneksi. Mereka tahu, seorang manajer umum hotel bintang 5 tidak mungkin melakukan kesalahan fatal, seperti salah mengenali pemiliknya sendiri. Apalagi sampai membungkuk hormat 90 derajat. Ferry, yang tadi berdiri dengan angkuh, kini melangkah maju mendekati Pak Rudi. Wajahnya campuran antara panik dan marah. Dia mencengkeram lengan jas Pak Rudi dengan tidak sopan. Pak Manajer, jangan ngawur ya. Bapak dibayar berapa sama istri saya buat sandiwara ini?" tuduh Ferry dengan suara lantang, mencoba mengembalikan kendali situasi. Dia menatapku dengan tajam. "Citra, kamu keterlaluan. Kamu sewa orang ini buat bikin malu ibu di depan teman-temannya? Kamu pikir ini lucu? Uang belanja yang aku kasih kurang, sampai kamu buang-buang duit buat bayar aktor." Aku menatap Ferry dengan rasa kasihan yang mendalam. Betapa bodohnya laki-laki ini. Dia masih berpikir dunia berputar di sekitar ego kecilnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri yang selama ini dia injak-injak sebenarnya memiliki kuasa untuk membeli harga dirinya 1000 kali lipat. Pak Rudi menepis tangan Ferry dengan kasar. Wajah ramahnya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin seorang profesional yang sedang menghadapi tamu tak tahu aturan.
Jaga sikap Anda, Tuan, desis Pak Rudi tajam. Saya tidak dibayar oleh siapapun. Saya bekerja untuk Grand Royal Group. Dan Nona Citra Wijaya adalah atasan tertinggi saya setelah Tuan Besar. Jika Anda menyentuh saya sekali lagi, saya akan panggil keamanan untuk menyeret Anda keluar karena melakukan penyerangan fisik terhadap staf. Ancaman itu membuat nyali Ferry ciut seketika. Dia mundur selangkah, wajahnya pias. Citra Wijaya, gumamnya. Dia menoleh padaku. Nama belakangmu, Wijaya? Aku hanya tersenyum tipis. Kenapa kaget? Mas? Di buku nikah kita tertulis jelas nama ayahku Wijaya Kusuma. Kamu saja yang tidak pernah peduli untuk bertanya siapa beliau sebenarnya. Kamu terlalu sibuk membanggakan dirimu sendiri. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba, walkie-talkie yang terpasang di pinggang Pak Rudi berbunyi, memecah keheningan. Suara statis terdengar, diikuti suara petugas keamanan dari lobi bawah. Monitor, Pak Rudi. Elang 1 sudah mendarat. Tuan Besar sudah turun dari mobil di lobi utama. Beliau langsung menuju lift pribadi ke lantai VIP. Estimasi kedatangan di ruangan Emerald, 2 menit. Wajah Pak Rudi semakin tegang. Dia menekan tombol di walkie-talkie-nya. Monitor. Pastikan koridor steril. Jangan ada tamu lain yang menghalangi jalan Tuan Besar. Pak Rudi kemudian berbalik menghadap kami semua. Tuan Besar Wijaya sudah sampai di lobi. Beliau sedang naik ke sini. Saya mohon, jaga sikap kalian. Mendengar nama, Tuan Besar, sudah sampai di lobi, kepanikan yang sesungguhnya melanda Bu Marta. Ironisnya, dia tidak panik karena takut ketahuan menghinaku, tapi dia panik karena akan bertemu dengan idola atau sosok yang sangat dia hormati karena kekayaannya. Otaknya yang materialistis sepertinya belum bisa menyambungkan fakta bahwa Tuan Besar itu adalah ayahku. Dia masih menganggap itu 2 hal yang terpisah. Baginya, kedatangan Pak Wijaya adalah kesempatan emas untuk panjat sosial. Ya ampun, Pak Wijaya mau ke sini? Bu Marta langsung heboh sendiri. Dia mengambil cermin kecil dari tasnya, mematut diri, membetulkan tatanan rambut sasaknya yang tinggi, dan memoles ulang lipstik merahnya. Duh, saya harus kelihatan prima. Siapa tahu Ferry bisa dikenalkan langsung dan karirnya makin moncer. Bu Marta lalu menatap sekeliling ruangan dengan panik. Matanya tertuju pada pecahan gelas di lantai dan noda minuman yang belum sempat kubersihkan. Lalu matanya tertuju padaku. Heh, Citra, bentak Bu Marta lagi, lupa atau mungkin menyangkal peringatan Pak Rudi tadi. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Lihat itu lantainya kotor. Dan penampilanmu itu loh. Kumal, pakai batik murahan, muka sembab habis nangis. Bikin sepet mata. Bu Marta berjalan mendekatiku, mendorong bahuku kasar ke arah pintu dapur kecil yang ada di sudut ruangan, pantry untuk persiapan makanan. Masuk sana, ngumpet, perintahnya. Jangan sampai Pak Wijaya lihat ada gembel di ruangan VIP ini. Kamu mau bikin malu saya? Mau bikin malu suami kamu? Kalau Pak Wijaya lihat menantu saya kayak pembantu begini, nanti dia ilfeel sama Ferry. Cepat sembunyi. Ferry juga ikut-ikutan panik. Dia menarik lenganku, menyeretku ke arah pintu dapur. Iya, Citra. Nurut dong sama ibu. Kamu masuk dapur dulu. Nanti kalau Pak Wijaya sudah pergi, baru kamu boleh keluar. Jangan hancurin momen penting ini. Ini kesempatan aku buat tatap muka sama Big Boss. Aku menatap cengkeraman tangan Ferry di lenganku. Lepas, Mas, kataku dingin. Masuk enggak? Ferry mendorongku cukup keras, hingga aku terhuyung masuk ke area pantry. Diam di situ. Kunci mulutmu. Awas kalau kamu keluar. Ferry menutup pintu pantry di depan wajahku. Aku mendengar suara kunci diputar dari luar. Aku berdiri sendirian di dalam pantry yang sempit dan berbau kopi itu. Gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari celah bawah pintu. Aku tertawa. Tawa yang getir. Mereka mengurungku. Mereka menyembunyikan pemilik hotel ini di dalam lemari sapu, hanya demi menjilat ayahku. Mereka tidak tahu bahwa tindakan Ferry yang mendorong dan mengurungku barusan, mungkin terekam oleh CCTV kecil yang ada di sudut ruangan VIP,
atau setidaknya disaksikan oleh Pak Rudi yang pasti akan melaporkannya pada Papa. Silakan, Mas. Silakan, Bu, bisikku pada pintu yang tertutup. Dandanlah yang cantik. Pasanglah senyum penjilat kalian yang paling manis. Karena dalam hitungan menit, senyum itu akan hilang selamanya dari wajah kalian. Di luar sana, aku mendengar suara langkah kaki yang ramai. Suara sepatu pantofel yang beradu dengan lantai marmer. Suara wibawa yang mendekat. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Sudah setahun aku tidak bertemu Papa karena aku sibuk bermain rumah-rumahan dengan Ferry. Papa pasti marah besar melihat kondisi putrinya sekarang. Tapi kemarahan Papa adalah perlindunganku yang paling aman. Di balik pintu pantry yang terkunci, aku bisa mendengar segalanya. Dinding ruangan ini memang tebal, tapi pintu kayunya memiliki ventilasi kecil di bagian bawah yang membuat suara dari ruang utama terdengar cukup jelas, meskipun aku tidak bisa melihat apa-apa. Suasana di luar sana hening seketika. Celoteh riuh teman-teman arisan Bu Marta yang tadi sibuk memuji diri sendiri, kini lenyap. Senyap. Seperti ada tombol mute yang ditekan di seluruh ruangan. Lalu, terdengar suara pintu utama ruangan VIP dibuka lebar-lebar. Klek. Blam. Suara langkah kaki tegap dan berirama masuk ke dalam. Bukan satu orang, tapi rombongan. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Papa tidak pernah pergi sendirian. Dia selalu dikawal oleh kepala keamanan pribadinya, Pak Darmo, dan 2 asisten eksekutif yang membawa tablet dan berkas. Aura Papa itu kuat, mendominasi setiap ruangan yang dimasukinya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Selamat siang, Tuan Besar Wijaya. Suara Pak Rudi terdengar gemetar, penuh hormat. Tidak ada jawaban verbal dari Papa. Hanya suara langkah kaki yang terus mendekat ke tengah ruangan. Papa memang begitu, dia jarang membalas sapaan basa-basi jika hatinya sedang tidak enak. Dan aku yakin, setelah membaca pesanku tadi, hati Papa sedang mendidih. Tiba-tiba, suara Bu Marta memecah keheningan. Suaranya dibuat-buat, mendayu-dayu dengan nada penjilat yang membuatku ingin muntah. Selamat siang, Pak Wijaya. Wah, suatu kehormatan besar Bapak bisa mampir ke acara arisan kecil kami, ucap Bu Marta. Aku bisa membayangkan dia sedang membungkuk-bungkuk, menyodorkan tangannya untuk bersalaman, dengan senyum lebarnya yang memamerkan gigi yang diputihkan. Saya Marta, Pak. Ibunya Ferry, salah satu karyawan terbaik Bapak di divisi properti. Ini Ferry, anak saya, Pak. Selamat siang, Pak Wijaya. Saya Ferry Antono, staf senior di Grand Estate. Suara Ferry terdengar gugup tapi penuh ambisi. Saya sangat mengagumi visi misi Bapak selama ini. Hening. Tidak ada suara balasan dari Papa. Tidak ada suara jabat tangan. Tidak ada basa-basi ramah seperti, "Oh, bagus, teruskan kerjamu." Hanya keheningan yang mencekam dan canggung selama beberapa detik. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Papa pasti sedang menatap mereka. Menatap tangan Bu Marta yang terulur tanpa disambut. Menatap wajah Ferry yang sok akrab. Papa memiliki tatapan mata yang bisa menguliti seseorang hidup-hidup. Tatapan elang yang sedang melihat mangsanya. Di mana dia? Suara Papa akhirnya terdengar. Berat, dalam, dan dingin. Sangat dingin hingga membuat suhu ruangan terasa turun 10 derajat. Maaf, Pak, siapa maksud Bapak? Tanya Bu Marta bingung, suaranya mulai goyah. Putriku, jawab Papa singkat. Di mana putriku? Di dalam pantry, jantungku berdegup kencang. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku mendengar suara, Papa yang menanyakan keberadaanku dengan nada protektif itu. Di luar, kepanikan mulai terjadi. Putri? Bapak bawa putri? Bu Marta terdengar bingung. Di sini tidak ada putri Bapak. Di sini cuma ada kami, ibu-ibu arisan dan mungkin Bapak salah ruangan? Atau Bapak mencari salah satu teman saya? Clarissa ini lulusan London loh Pak. Mungkin Bapak kenal? Bu Marta masih berusaha menjodohkan Ferry atau mencari celah koneksi. Betapa menyedihkannya. Rudi, panggil Papa, mengabaikan ocehan Bu Marta sepenuhnya. Kamu bilang dia ada di sini. Benar, Tuan Besar, jawab Pak Rudi cepat. Tadi Nona Citra ada di sini. Berdiri di dekat meja buah.
Tapi sekarang... Citra, sela Ferry, suaranya terdengar kaget dan takut. Maksud Bapak, Citra istri saya? Istri kamu? Suara Papa meninggi 1 oktav. Ada nada bahaya yang mengancam di sana. Jadi kamu yang bernama Ferry? Laki-laki yang berjanji akan menjaga putriku tapi malah menjadikannya babu. Brak, terdengar suara meja digebrak keras. Bunyinya menggelegar, membuat beberapa ibu-ibu arisan menjerit kaget. Keluarkan dia, bentak Papa. Jangan main-main dengan saya. Di mana Citra? Anu Pak, Citra dia. Ferry tergagap parah. Dia pasti ketakutan setengah mati. Rencananya untuk menyembunyikan aib justru menjadi bumerang yang mematikan. Mereka mengurungnya di dapur. Tuan, teriak Pak Rudi tiba-tiba. Sepertinya dia baru menyadari pintu pantry yang terkunci dari luar, atau mungkin dia melihat gerak-gerik Ferry yang mencurigakan melirik ke arah pintu tempatku berada. Apa? Langkah kaki cepat terdengar mendekat ke arah pintu persembunyianku. Buka pintunya. Sekarang, perintah Papa. Aku mendengar suara kunci diputar dengan tangan gemetar. Mungkin tangan Ferry, atau mungkin tangan Bu Marta. Klek. Pintu pantry terbuka. Cahaya terang dari ruangan utama menyilaukan mataku sejenak. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan penglihatan. Dan di sana, berdiri sosok yang sangat kurindukan. Papa. Rambutnya sudah memutih semua, tapi tubuhnya masih tegap dalam balutan jas hitam Armani yang pas di badan. Wajahnya yang biasanya tegas dan keras, kini melunak seketika saat melihatku. Melihat kondisiku yang menyedihkan. Berdiri di sela-sela rak piring kotor, dengan baju batik sederhana, wajah Sembah bekas menangis, dan tangan yang sedikit merah karena tergores pecahan gelas tadi. Papa. Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Papa tidak mempedulikan siapapun. Dia langsung melangkah masuk ke dalam pantry yang sempit itu, merentangkan kedua tangannya. Citra, nona muda. Bisik Papa dengan suara serak menahan tangis. Aku menghambur ke pelukannya. Membenamkan wajahku di dada bidangnya yang kokoh. Aroma kolon kayu cendana yang familiar membuatku merasa aman seketika. Pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Papa. Menumpahkan semua rasa sakit, penghinaan, dan kelelahan yang kupendam selama setahun ini. Maafin Citra, Pak. Citra salah. Citra nggak dengerin Papa. Esakku. Papa mengelus punggungku lembut, lalu mencium puncak kepalaku. SSDT. Sudah, nak, sudah. Papa di sini. Nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Papa membimbingku keluar dari pantry, merangkul bahuku erat-erat seolah takut aku akan hilang lagi. Kami kembali ke tengah ruangan VIP yang mewah itu. Pemandangan di hadapanku sungguh memuaskan batin. Teman-teman arisan Bu Marta mundur merapat ke dinding, berusaha menjadi tidak terlihat. Mereka takut terkena imbas kemurkaan sang konglomerat. Kalian yang menyebut putriku, anak pungut? Bu Marta gemetar, lututnya lemas hingga dia jatuh terduduk di lantai karpet. Pak Wijaya, ini salah paham, saya tidak tahu, demi Tuhan saya tidak tahu. Tidak tahu, sela Papa tajam. Kalau kamu tahu dia anak saya, apa kamu akan memperlakukannya berbeda? Apa kamu akan menjilat kakinya seperti kamu mau menjilat tangan saya tadi? Bu Marta tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis histeris karena ketakutan. Dan kamu, Papa menunjuk Ferry. Kamu suaminya? Kamu laki-laki yang berani menertawakan istrimu sendiri saat dia dihina? Kamu laki-laki yang mengurung istrimu di dapur karena malu. Papa mertua. Ferry mencoba memanggil dengan sebutan akrab, berharap ada sedikit belas kasihan. Saya hilaf. Saya cuma mau jaga nama baik. Diam, bentak Papa menggelegar. Jangan panggil saya Papa. Mulut kotormu tidak pantas memanggil saya begitu. Papa berjalan mendekati Ferry. Ferry mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak tembok. Kamu dipecat, kata Papa dingin, singkat, dan mematikan. Bukan cuma dipecat. Saya akan pastikan tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang mau mempekerjakanmu. Kamu akan tahu rasanya menjadi miskin yang sesungguhnya, seperti yang kamu tuduhkan pada putriku.
Keheningan di ruangan VIP itu terasa begitu berat, seolah-olah oksigen di dalamnya telah disedot habis. Bu Marta masih terduduk di lantai, kakinya terlipat canggung di bawah tubuhnya yang gemetar. Riasan tebalnya mulai luntur oleh keringat dingin yang mengucur deras. Matanya, yang biasanya memancarkan kesombongan dan penilaian tajam, kini kosong, menatap nanar ke arahku dan Papa. Aku duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya menjadi singgasana Bu Marta hari ini. Papa berdiri di sampingku, satu tangannya bersandar di bahuku, memberikan perlindungan sekaligus validasi mutlak atas siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas dalam, menghirup aroma kemewahan ruangan ini, aroma yang seharusnya menjadi milikku, namun selama setahun terakhir terasa asing karena aku dipaksa hidup dalam kepura-puraan. Jadi, suaraku memecah keheningan. Tidak ada lagi nada gemetar atau takut. Suaraku kini tenang, berwibawa, persis seperti nada bicara Papa saat memimpin rapat pemegang saham. Kalian menyebutku anak pungut? Kalian bilang aku miskin? Aku menatap lurus ke arah Bu Marta. Wanita itu tersentak kaget mendengar suaraku, seolah baru sadar bahwa pembantu yang biasa dia bentak kini memiliki kuasa untuk menghancurkan hidupnya. Bu, panggilku. Berdirilah. Lantai itu kotor, tidak pantas untuk lutut seorang nyonya besar yang terhormat, bukan? Bu Marta mencoba berdiri, namun kakinya terlalu lemas. Dia harus berpegangan pada taplak meja, menariknya hingga beberapa piring kecil bergeser dan berdenting. Pemandangan yang menyedihkan. Citra. Suara Bu Marta parau, bergetar hebat. Ini pasti mimpi, kan? Kamu Citra menantuku yang dari panti asuhan itu, kan? Kamu bukan Putri Pawijaya? Papa mendengus kasar. Masih berani menyangkal? Papa menatap Bu Marta dengan jijik. Asal kamu tahu, Citra Wijaya adalah putri tunggal saya. Satu-satunya pewaris Grand Royal Group. Dia menyamar, merendahkan dirinya, hidup sederhana, hanya untuk mencari laki-laki yang tulus mencintainya. Dan apa yang dia dapatkan? Keluarga parasit seperti kalian. Kata-kata, pewaris tunggal, itu seperti bom kedua yang meledak di telinga Ferry. Suamiku itu masih bersandar di dinding, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Matanya menatapku dengan tatapan ngeri, seolah aku adalah monster yang baru saja melepaskan topeng manusia. Pewaris tunggal? Gumam Ferry. Bibirnya bergetar. Aku bisa melihat roda gigi di otaknya berputar cepat, menghitung kerugian yang baru saja dia alami. Dia tidak melihatku sebagai istri yang dia cintai, dia melihatku sebagai tumpukan uang dan kekuasaan yang baru saja melayang dari genggamannya karena kebodohannya sendiri. Mas Ferry, panggilku lembut, namun penuh racun. Ferry tersentak. Dia menatapku, dan tiba-tiba, insting penjilatnya muncul kembali. Dia menegakkan tubuhnya, mencoba memasang wajah memelas. Dia berjalan tertatih-tatih mendekatiku, lalu tiba-tiba berlutut di kakiku. Sayang, Citra, istriku. Ferry mencoba meraih tanganku, tapi Pak Darmo, kepala keamanan Papa, langsung melangkah maju dan menepis tangan Ferry dengan kasar. Ferry mundur ketakutan. Jangan sentuh dia, geram Pak Darmo. Citra, dengerin aku dulu, Ferry memohon. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. Kalau aku tahu kamu anak Pawijaya, aku nggak mungkin biarin ibu ngomong kasar sama kamu. Aku tadi cuma terpaksa ikut ketawa biar ibu nggak marah. Kamu tahu kan ibu darah tinggi? Aku cuma mau jaga perasaan orang tua, sayang. Aku menatap laki-laki yang berlutut di depanku ini. Laki-laki yang setahun lalu kupikir adalah pangeran berkuda putih yang sederhana dan baik hati. Ternyata dia hanyalah badut yang menyedihkan. Kamu bilang kamu sakit hati? Tanyaku datar. Tapi tadi tawamu yang paling keras. Mas, kamu bilang aku pembantu gratisan. Itu cuma bercanda. Sayang, jokes tongkrongan. Kamu kan tahu mulutku emang suka asal. Ferry makin panik. Tolong, jangan masukin ke hati. Kita kan suami istri. Susah senang bareng. Sekarang kamu ternyata kaya raya, itu rezeki kita berdua, kan? Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku bakal jadi suami yang lebih baik, aku bakal nurut sama kamu.
Aku janji. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan hampa. Rezeki kita berdua? Tidak, Mas. Ini rezekiku. Hartaku. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekati teman-teman arisan Bu Marta yang masih merapat di dinding seperti cicak ketakutan. Bu Siska, Bu Leni, Bu Diah, wanita-wanita sosialita palsu yang tadi ikut menertawakanku. Saat aku mendekat, mereka langsung menunduk. Bu Siska bahkan gemetar memegang tas Hermesnya. Nyonya-nyonya yang terhormat, sapaku ramah tapi tajam. Tadi sepertinya kalian seru sekali membahas tentang asal-usul saya. Ada yang bilang saya gembel, ada yang bilang saya kampungan, ada yang bilang saya tidak level. Sekarang, izinkan saya bertanya. Siapa di antara kalian yang punya kartu keanggotaan platinum di hotel ini? Hening. Tidak ada yang menjawab. Kartu platinum Grand Royal hanya dimiliki oleh kalangan elit tertentu dengan deposit minimal 1 miliar rupiah. Tidak ada? Tanyaku pura-pura kaget. Lalu kenapa kalian berani menghina pemilik tempat ini di rumahnya sendiri? Maafkan kami, Nona Citra Ibu Citra. Bu Siska memberanikan diri bicara, suaranya bergetar. Kami cuma ikut-ikutan Marta. Marta yang bilang kamu anak pungut. Kami nggak tahu apa-apa. Tolong jangan blacklist kami dari hotel ini, Bu. Kami pelanggan setia. Iya, Bu Citra. Marta itu emang mulutnya jahat. Sahut Bu Leni cepat, langsung mengkhianati temannya demi menyelamatkan diri. Dia sering jelek-jelekin menantunya. Kami sebenarnya kasihan sama ibu, tapi kami nggak enak sama Marta. Maafkan kami, Bu. Lihatlah, persahabatan kaum sosialita yang katanya erat itu, hancur dalam hitungan detik saat berhadapan dengan kekuasaan. Bu Marta menatap teman-temannya dengan tak percaya. Kalian kok gitu? Bu Marta merintih. Kalian kan sahabatku? Sahabat? Kamu itu toksik, Marta? Sergah Bu Diah. Kamu selalu pamer, selalu merendahkan orang. Sekarang kena batunya kan kamu. Aku kembali menatap Bu Marta. Ibu selalu bilang saya miskin. Ibu selalu bilang saya beruntung dipungut Ferry. Tapi kenyataannya, Bu, Ferry lah yang beruntung saya pungut. Tanpa saya, Ferry mungkin sudah dipecat dari bulan lalu karena kinerjanya yang buruk. Saya yang diam-diam meminta HRD menahan surat peringatan untuk dia. Saya yang diam-diam melunasi cicilan mobilnya bulan lalu pakai uang tabungan pribadi saya yang saya bilang, bonus kerja. Saya yang menutupi semua kekurangan anak ibu. Bu Marta ternganga. Kakakmu yang bayar cicilan mobil? Iya. Ferry bilang ke ibu gajinya besar. Kan? Padahal gajinya cuma UMR. Bu. Sisanya? Uang saya. Uang dari gembel ini. Ferry menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah padam karena kebohongannya terbongkar di depan ibunya sendiri. Kalian hidup dalam ilusi. Lanjutku. Dan hari ini, saya memecahkan cermin ilusi itu. Citra, Mama minta maaf. Bu Marta mencoba merangkak mendekatiku. Mama hilaf, Nak. Mama janji bakal berubah. Mama bakal sayang sama kamu. Jangan tinggalin Ferry ya. Ferry cinta mati sama kamu. Mama juga. Cinta? Aku mendengus. Ibu cinta hartaku. Ferry cinta fasilitas dariku. Tidak ada cinta di rumah itu. Yang ada hanya perbudakan berkedok pernikahan. Aku menoleh ke Papa. Pak, aku sudah selesai bicara dengan mereka. Sekarang giliran Papa. Papa mengangguk. Wajahnya kembali keras. Dia memberi isyarat pada Pak Rudi. Rudi, bawa masuk tim legal dan keuangan. Kita selesaikan urusan, sampah, ini sekarang juga, perintah Papa. Dua pria berjas yang baru masuk itu adalah bagian keuangan dan legal hotel. Mereka meletakkan laptop di meja samping dan langsung bekerja dengan cepat dan efisien. Sementara itu, Ferry dan Bu Marta masih terduduk di lantai, tidak berani bergerak, seperti pesakitan yang menunggu vonis mati. Teman-teman arisan Bu Marta berdiri kaku di pinggir ruangan, tidak berani pamit pulang karena takut menyinggung Papa. Baik, kataku memulai babak eksekusi ini. Aku menatap manajer restoran yang berdiri gemetar di samping Pak Rudi.
Mana tagihan untuk acara arisan hari ini? Manajer restoran dengan sigap menyerahkan sebuah folder kulit berisi bon tagihan. Aku membukanya. Mataku menelusuri deretan angka yang tertera. Paket high tea premium untuk 12 orang. Ditambah ekstra menu wagyu bites, caviar, dan beberapa botol champagne non-alkohol impor. Totalnya 52 juta rupiah. Bacaku lantang. Mata Bu Marta membelalak, nyaris keluar dari kelopaknya. 50 juta? Cicitnya. Kenapa kaget? Bu? Bukannya ini standar arisan nyonya besar? Tanyaku sarkas. Biasanya ibu bayar pakai apa? Kartu kredit Ferry? Bu Marta menelan ludah. Biasanya kami patungan atau Ferry yang talangin dulu. Ah, begitu. Tapi hari ini spesial kan? Ibu kan hostnya. Tuan rumah. Masak tuan rumah minta patungan? Aku tersenyum miring. Sebagai menantu yang berbakti, atau yang dulu berbakti, saya ingin memberi pelajaran tentang tanggung jawab. Aku menoleh ke staf keuangan. Biasanya tagihan Bu Marta ini masuk ke ledger piutang atau langsung lunas. Staf itu mengecek laptopnya. Mohon maaf, Bu Citra. Berdasarkan data kami, Bu Marta sering menunggak. Beliau sering meminta tagihan dimasukkan ke corporate bill atas nama perusahaan tempat Pak Ferry bekerja, dengan alasan entertainment klien. Tapi sering ditolak oleh keuangan perusahaan, jadi akhirnya menjadi utang pribadi yang dicicil. Wajah Ferry semakin pucat. Dia ketahuan menggelapkan biaya pribadi sebagai biaya kantor. Papa menatap Ferry dengan sorot mata yang bisa membunuh. Penyalahgunaan fasilitas kantor. Bagus. Catat itu sebagai poin tambahan untuk pemecatan. Ampun, Pak Wijaya. Saya cuma pinjam nama kantor sebentar. Ferry mencoba membela diri. Diam, bentak Papa. Aku kembali fokus ke tagihan. Oke. Hari ini saya tidak akan membiarkan tagihan ini masuk ke kantor Papa. Tagihan 52 juta ini harus dibayar tunai atau debit sekarang juga oleh Bu Marta. Saya nggak bawa uang segitu, Citra. Bu Marta mulai menangis. Rekening Mama lagi kosong. Ferry juga belum gajian. Oh, kosong? Kasihan sekali, kataku tanpa empati. Kalau begitu, bagaimana dengan cincin berlian di jari ibu? Atau tas Louis Vuitton itu? Atau jam tangan emas itu? Semuanya asli kan? Bukan barang KW? Wajah Bu Marta pias. Dia menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Ini. Barang KW, ya, tebakku tepat sasaran. Ibu sosialita macam apa pakai barang palsu tapi menghina orang lain miskin? Teman-teman arisannya mulai berbisik-bisik dan terkikik sinis. Tuh kan, udah kuduga tasnya palsu. Bisik Bu Siska cukup keras. Harga diri Bu Marta hancur berkeping-keping di depan teman-temannya. Wajahnya merah padam karena malu yang tak tertahankan. Karena ibu tidak mampu bayar, kataku tegas, maka saya yang akan bayar. Aku mengeluarkan sebuah kartu dari saku gaunku. Bukan kartu debit biasa. Itu adalah Black Card American Express Centurion. Aku menyerahkannya pada pelayan. Gesek 52 juta. Tambah tip 5 juta untuk staf yang tadi dimarah-marahi ibu mertua saya. Pelayan itu menerimanya dengan tangan gemetar saking hormatnya. Baik, Bu Citra. Terima kasih banyak. Ferry menatap kartu hitam itu dengan tatapan lapar dan menyesal. Dia tahu betul arti kartu itu. Limit tak terbatas. Sekarang urusan utang piutang dengan hotel selesai, kataku. Sekarang urusan kita, Mas Ferry. Aku berdiri, berjalan mendekati Ferry. Dia masih berlutut di lantai. Mas, kamu ingat janji pernikahan kita? Kamu bilang akan menerima aku apa adanya, kaya atau miskin. Tapi ternyata kamu cuma menerima aku kalau aku bisa diperbudak. Citra, aku hilaf, kasih aku kesempatan. Kesempatan sudah habis, potongku. Papa, silakan. Papa maju selangkah. Ferry Antono. Mulai detik ini, kamu resmi dipecat dari PT Grand Estate. Surat pemecatan resmi akan dikirim ke emailmu 5 menit lagi. Alasan, kinerja buruk, penyalahgunaan fasilitas kantor, dan perilaku tidak etis yang mencemarkan nama baik keluarga pemilik perusahaan. Pa,
Pak, jangan Pak, cicilan rumah saya, cicilan mobil. Ferry menangis, memegang kaki celana Papa. Lepaskan. Papa menendang pelan kaki Ferry agar menjauh. Bukan cuma itu. Saya akan pastikan namamu masuk daftar hitam di Asosiasi HRD Perusahaan Properti se-Indonesia. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Dan satu lagi, Mas, tambahku. Rumah yang kita tinggali sekarang. Itu rumah dinas dari kantor kan? Karena kamu dipecat, kamu harus angkat kaki dari sana. Malam ini juga. Malam ini? Terus aku tidur di mana, Citra? Ibuku tidur di mana? Teriak Ferry histeris. Di mana saja? Jawabku enteng. Mungkin di kolong jembatan? Atau di kontrakan petak? Katanya kamu jiwa sosialnya tinggi, pasti gampang beradaptasi dengan kemiskinan. Jahat kamu, Citra. Kamu istri durhaka. Ferry mulai mengumpat, menunjukkan watak aslinya. Kamu punya segalanya tapi kamu tega lihat suamimu jadi gelandangan? Aku tidak jahat, Mas. Aku hanya adil. Kamu yang bilang tadi, aku ini anak pungut dan miskin. Jadi aku mengembalikan kemiskinan itu padamu. Sekarang kamulah yang miskin. Kamulah yang tidak punya siapa-siapa. Aku berbalik menatap Bu Marta yang masih sesenggukan. Dan ibu, kataku lembut namun menusuk. Mulai sekarang, ibu bisa berhenti berpura-pura kaya. Hiduplah sesuai kemampuan. Mungkin ibu bisa mulai belajar mengepel lantai sendiri? Siapa tahu ada lowongan cleaning service di hotel ini. Mau saya rekomendasikan? Bu Marta meraung keras, menutup wajahnya dengan tangan. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Pak Rudi, panggilku. Siap, Bu Citra. Usir mereka. Sekarang. Seret mereka keluar lewat lobi utama. Biar semua orang lihat. Dan pastikan foto mereka ditempel di pos keamanan. Mereka dilarang masuk ke properti Grand Royal Group manapun seumur hidup. Siap laksanakan. Pak Rudi memberi kode pada 4 petugas keamanan berbadan tegap yang sudah bersiaga di pintu. 2 petugas mengangkat Ferry yang meronta-ronta. 2 petugas lain memapah paksa Bu Marta yang lemas. Lepas. Lepasin aku. Aku suaminya Citra. Aku suaminya pemilik hotel. Ferry berteriak-teriak seperti orang gila saat diseret keluar ruangan. Citra, Mama minta ampun. Jangan usir Mama, jerit Bu Marta. Suara teriakan mereka perlahan menjauh, menghilang di lorong koridor. Teman-teman arisan Bu Marta memandang ngeri. Aku menatap teman-teman arisan itu. Kalian boleh pergi. Dan tolong, sebarkan cerita ini. Ceritakan pada semua orang, apa akibatnya jika menghina orang lain hanya karena penampilan luarnya. Tanpa disuruh 2 kali, ibu-ibu sosialita itu langsung berhamburan keluar, berebut pintu, takut mereka akan jadi target selanjutnya. Kini tinggal aku dan Papa di ruangan mewah yang berantakan itu. Papa tersenyum bangga, merentangkan tangannya lagi. Anak Papa hebat, tegas. Persis almarhumah mamamu. Aku memeluk Papa erat. Makasih, Pak. Makasih udah dateng tepat waktu. Untuk kamu, Papa akan selalu ada waktu. Papa mencium keningku. Sekarang, ayo kita makan siang yang benar. Di penthouse Papa di lantai atas. Bukan makanan arisan ini. Ayo, Pak. Citra lapar banget, kataku manja, kembali menjadi putri kecil Papa. Aku berdiri di depan jendela kaca raksasa di penthouse lantai teratas Grand Royal Hotel. Dari ketinggian ini, kota Jakarta terlihat seperti hamparan mainan Lego yang berkelap-kelip. Namun, mataku tidak tertuju pada keindahan cakrawala kota, melainkan pada titik kecil di pelataran lobi hotel di bawah sana. Meski dari jauh, aku bisa melihat dengan jelas kerumunan orang yang sedang menonton tontonan gratis. 2 sosok manusia, 1 pria muda dan 1 wanita parubaya, sedang diseret keluar oleh petugas keamanan kami yang berseragam hitam-hitam. Sosok wanita itu, Bu Marta, terlihat meronta-ronta, mungkin berteriak memaki atau memohon, lalu terduduk lemas di trotoar panas begitu petugas melepaskannya. Sosok pria, Ferry, tampak menggebrak-gebrak aspal dengan kepalan tangannya, melampiaskan amarah yang sia-sia. Puas?
Suara berat papa terdengar di belakangku. Aku menoleh. Papa duduk di sofa kulit sambil menyesap teh hangat, menatapku dengan sorot mata teduh namun penuh selidik. Sangat puas, Pak, jawabku jujur, kembali menatap ke bawah. Tapi ini belum selesai. Mereka baru saja kehilangan muka. Mereka belum merasakan kehilangan tempat bernaung. Papa mengangguk, meletakkan cangkirnya. Tim legal sudah bergerak. Surat pengosongan rumah dinas sudah ditempel di pintu rumah mereka 1 jam yang lalu. Kunci elektronik sudah diganti. Mobil dinas Ferry yang masih dia pakai tadi pagi ke sini, sudah diderek oleh tim aset saat dia sibuk memohon di ruangan tadi. Aku tersenyum tipis. Papa memang gerak cepat. Tidak ada ampun untuk orang yang menyakiti putriku, jawab Papa tegas. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku membiarkan diriku dimanjakan di spa hotel, menikmati pijatan yang merelaksasi otot-ototku yang tegang selama setahun ini. Aku ingin memastikan bahwa saat aku menghadapi mereka lagi nanti, dan aku yakin mereka akan mencari aku dalam kondisi prima, cantik, dan tak tersentuh. Malam harinya, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Langit seolah ikut mencuci kotoran-kotoran yang menempel di hidupku. Aku sedang duduk santai di ruang tamu rumah pribadi Papa yang megah di kawasan Menteng, membaca majalah bisnis, ketika Pak Darmo masuk dengan wajah datar. Nona, ada tamu tak diundang di gerbang depan, lapor Pak Darmo. Mereka memaksa masuk. Mereka basah kuyup dan berteriak-teriak memanggil nama Nona. Aku meletakkan majalahku. Suruh mereka masuk ke pos satpam saja. Jangan biarkan masuk ke rumah utama. Aku tidak mau karpet Persia Papa kotor. Baik, Nona. Aku mengambil payung, berjalan santai menuju pos satpam di dekat gerbang. Di sana, di bawah sorot lampu pos yang temaram, duduklah Ferry dan Bu Marta. Kondisi mereka sungguh mengenaskan, jauh berbeda dari tampilan glamour mereka tadi siang. Jas Ferry sudah hilang, mungkin tertinggal atau dijual. Kemeja putihnya basah kuyup dan transparan, menempel di tubuhnya yang menggigil. Rambutnya lepek, meneteskan air hujan ke wajahnya yang pucat. Bu Marta lebih parah lagi. Sanggul sasaknya sudah kempes total, membuat rambutnya terurai berantakan seperti hantu. Make up tebalnya luntur, menciptakan garis-garis hitam maskara di pipinya yang keriput. Gaun sutranya kotor terkena cipratan lumpur. Mereka duduk berdempetan di bangku kayu panjang, menggigil kedinginan. Saat melihatku datang, mata mereka berbinar seketika. Binar harapan yang menyedihkan. Citra, sayang. Ferry langsung berdiri, hendak memelukku. Stop, bentak Pak Darmo, menahan dada Ferry dengan satu tangan kekarnya. Ferry terhuyung mundur. Citra istriku. Suara Ferry parau, bergetar karena dingin. Tolong kami, sayang. Kami nggak punya tempat tinggal. Rumah dikunci, mobil diambil, dompetku tertinggal di mobil yang diderek. Kami nggak punya uang sepeser pun buat naik taksi atau makan. Bu Marta ikut berdiri, memasang wajah paling memelas yang bisa dia buat, wajah yang dulu sering dia pakai saat minta uang belanja tambahan. Citra, nak menantuku yang cantik. Bu Marta merengek, suaranya serak. Maafin ibu ya, tadi siang itu ibu cuma hilaf. Ibu lagi stres banyak pikiran, makanya ngomongnya ngawur. Ibu sayang kok sama kamu. Sumpah, kamu kan tahu ibu suka bercanda. Bercanda? Aku menatapnya dingin. Menyebut orang tua saya tidak jelas, menyebut saya anak pungut, menyuruh saya mengepel lantai dengan tangan itu lelucon bagi ibu. Itu. Bu Marta gagap, bingung mencari alasan. Itu ujian. Iya, ujian mental. Ibu cuma mau ngetes kesabaran kamu, apakah kamu istri yang tangguh buat Ferry. Dan ternyata kamu lulus. Kamu hebat. Kamu menantu idaman. Aku tertawa, tawa yang membuat mereka tersentak. Ibu ini, sudah jatuh miskin pun masih sempat mengarang cerita fiksi. Ujian mental? Yang benar saja. Citra, tolonglah, sela Ferry putus asa. Kita bicara baik-baik di dalamnya. Dingin banget di sini. Aku lapar. Yang. Ibu juga belum makan dari siang. Kamu tega biarin suamimu dan mertuamu mati kedinginan. Ferry mencoba meraih tanganku lagi. Aku tahu kamu masih cinta sama aku.
Kita kan punya banyak kenangan indah. Kenangan indah? Ulangku sinis. Maksudmu, waktu kita makan bakso karena kamu bilang lagi hemat, padahal uangmu habis buat judi slot? Atau bunga mawar yang kamu beli pakai uang kembalian belanja yang aku kasih? Ferry terdiam, matanya membelalak kaget. Dia tidak menyangka aku tahu semua itu. Aku tahu semuanya, Ferry. Aku tahu kamu menggelapkan uang belanja. Aku tahu kamu sering menjelek-jelekan aku di belakangku ke teman-teman kantormu. Aku tahu semuanya. Citra. Ferry jatuh berlutut di lantai pos satpam yang dingin. Dia menangis, kali ini air matanya deras sekali. Air mata buaya. Aku salah. Aku ngaku aku salah. Aku brengsek. Tapi tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bakal berubah. Aku bakal jadi budakmu kalau perlu. Asal jangan buang aku kayak gini. Aku takut miskin, Citra, aku nggak bisa hidup susah. Dan ibu juga. Bu Marta ikut berlutut, memeluk kakiku yang terbalut sandal rumah yang hangat. Ibu janji nggak akan nyinyir lagi. Ibu bakal pijitin kamu tiap hari. Ibu bakal masakin kamu. Tolong. Nak, ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain Ferry. Aku menarik kakiku dari pegangan Bu Marta dengan jijik. Kalian lapar? Tanyaku. Mereka mengangguk cepat, penuh harap. Pak Darmo, panggilku. Ya, Nona. Ambilkan makanan sisa anjing di belakang. Masih ada kan? Wajah Ferry dan Bu Marta berubah dari harap menjadi horor. Maksud kamu apa, Citra? Kamu mau kasih kami makanan anjing? Teriak Bu Marta tersinggung. Kenapa? Bukannya tadi siang ibu bilang saya anak pungut dan gembel? Makanan gembel ya seperti itu. Atau ibu mau makan angin? Keterlaluan kamu. Bu Marta bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Watak aslinya keluar lagi. Dasar anak durhaka. Mentang-mentang kaya sekarang sombong. Tuhan gak tidur, Citra. Kamu bakal kualat sama mertua. Tuhan memang tidak tidur, Bu, balasku tenang. Makanya Tuhan membalikan keadaan hari ini. Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Doa saya. Aku memberi isyarat pada Pak Darmo. Usir mereka. Kalau mereka masih berkeliaran di sekitar sini dalam 5 menit, panggil polisi atas tuduhan menerobos properti pribadi dan gangguan ketertiban. Baik, Nona. Pak Darmo dan 2 anak buahnya menyeret Ferry dan Bu Marta keluar dari pos satpam, mendorong mereka kembali ke jalanan yang diguyur hujan deras. Citra, jangan. Buka pintunya, teriak Ferry dari balik gerbang besi yang tertutup rapat. Aku suamimu. Aku punya hak atas hartamu. Kita belum cerai. Tunggu surat panggilannya besok. Teriakku balik, lalu berbalik badan berjalan menuju rumah utama yang hangat. 3 bulan berlalu sejak malam hujan badai itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita tidak lagi memikul beban hidup orang lain. Hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian proses perceraianku dengan Ferry. Langit Jakarta cerah, seolah ikut merayakan kebebasanku. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama dengan perasaan seringan kapas. Aku mengenakan setelan blazer putih gading rancangan desainer ternama, kacamata hitam cat eye, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai dengan percaya diri. Di belakangku, tim pengacara papa berjalan mengiringi. Tidak jauh dari tempatku berdiri, Ferry dan Bu Marta sedang berjalan keluar. Kondisi mereka sungguh kontras denganku. Ferry terlihat kurus kering, kulitnya lebih gelap dan kusam. Dia memakai kemeja lusuh yang sepertinya sudah tidak disetrika berhari-hari. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat. Matanya cekung, kehilangan binar ambisi yang dulu selalu dia banggakan. Bu Marta? Dia tampak jauh lebih tua 10 tahun. Jalannya bungkuk. Dia mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar dan sandal jepit. Tidak ada lagi tas branded, meski palsu, tidak ada lagi perhiasan. Kabarnya, semua barang-barangnya sudah dijual untuk menyambung hidup dan membayar utang arisan yang menumpuk. Saat mata kami bertemu, Ferry berhenti melangkah. Ada kerinduan, penyesalan, dan rasa sakit yang mendalam di matanya. Dia sepertinya ingin menyapaku, tapi melihat 2 bodyguard di belakangku, dia mengurungkan niatnya. Aku melepas kacamata hitamku, menatap mereka untuk terakhir kalinya.
Ferry memberanikan diri mendekat beberapa langkah, meski ragu. Bu Citra. Panggilnya lirih. Dia bahkan sudah tidak berani memanggil namaku saja. Sudah selesai, Ferry, kataku datar. Palu sudah diketuk. Kita resmi bercerai. Tidak ada harta gono gini. Tidak ada tunjangan. Kamu keluar dari hidupku dengan tangan kosong. Sama seperti saat kamu memungutku dulu. Bedanya, dulu aku punya hati, sekarang kamu tidak punya apa-apa. Ferry menunduk, air matanya menetes ke aspal panas. Aku nyesel, Cit. Sumpah aku nyesel. Hidupku hancur. Gak ada yang mau terima aku kerja. Namaku di blacklist di mana-mana. Teman-teman ninggalin aku. Itu namanya konsekuensi, jawabku. Kamu menanam angin, kamu menuai badai. Bu Marta yang berdiri di belakang Ferry tidak berani menatapku. Dia hanya menunduk, memilin ujung dasternya. Kesombongannya sudah benar-benar patah. Dia yang dulu selalu berkoar-koar tentang bibit bebet bobot, kini menjadi bahan gunjingan satu kota. Teman-teman sosialitanya yang dulu dia banggakan, sekarang menjadi orang pertama yang meludahi wajahnya jika bertemu di pasar. Kalian mau kemana sekarang? Tanyaku, bukan karena peduli, tapi sekadar ingin tahu akhir dari drama ini. Kami mau pulang ke kampung halaman ibu di Jawa, jawab Ferry pelan. Rumah kontrakan kami di sini sudah nunggak 2 bulan, besok diusir. Kami mau jual motor butut satu-satunya buat ongkos bus. Mungkin di kampung kami bisa jadi buruh tani atau apalah. Buruh tani. Ironis sekali, Bu Marta yang dulu menghina aku miskin, sekarang harus mencangkul tanah di desa untuk makan. Ferry yang sok manajer, sekarang harus jadi kuli kasar. Semoga beruntung, kataku singkat. Semoga tanah di desa bisa mengajarkan kalian arti kerendahan hati yang tidak bisa kalian pelajari di kota. Aku tidak memberi mereka uang sepeser pun. Memberi mereka uang hanya akan menghina proses pembelajaran hidup mereka. Mereka harus belajar berdiri di atas kaki sendiri, merasakan susahnya mencari uang yang selama ini mereka hamburkan. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi pengadilan. Sopir berseragam turun membukakan pintu untukku. Silakan, Nona muda, ucap sopir itu hormat. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Hawa sejuk AC dan aroma kulit premium menyambutku. Sebelum pintu ditutup, aku sempat melirik keluar jendela. Ferry dan Bu Marta masih berdiri di trotoar panas, menatap mobilku dengan pandangan nanar. Pandangan orang yang menyadari bahwa mereka pernah memegang berlian di tangan mereka, tapi membuangnya ke selokan karena mengira itu pecahan kaca. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Kita ke kantor pusat, Pak, tanya sopir. Iya, Papa sudah menunggu untuk rapat direksi, jawabku sambil membuka tablet, mengecek laporan saham hari ini. Ya, aku sudah kembali bekerja. Bukan sebagai staf biasa yang menyamar, tapi sebagai direktur operasional Grand Royal Group. Aku duduk di sebelah Papa dalam setiap rapat, mengambil keputusan penting, dan memimpin ribuan karyawan. Pengalaman hidupku sebagai orang miskin selama setahun terakhir justru membuatku menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Aku tahu mana orang yang tulus dan mana penjilat. Aku tahu bagaimana menghargai setiap tetes keringat karyawan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Papa. Papa, sidang selesai? Papa sudah pesankan menu makan siang favorit kamu. Jangan telat, Bu Direktur. Aku tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar bahagia. Bebas dari toxic relationship, kembali ke keluarga yang mencintaiku, dan memiliki karir yang cemerlang. Hidupku sempurna. Masa lalu bersama Ferry dan Bu Marta hanyalah sebuah babak kelam yang sudah kututup rapat-rapat. Mereka adalah sampah dalam perjalanan hidupku, dan hari ini, sampah itu sudah resmi dibuang pada tempatnya, di masa lalu yang tak akan pernah kulihat lagi. Aku menyandarkan punggungku di kursi mobil yang empuk, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang tinggi. Selamat tinggal, Ferry. Selamat tinggal, Bu Marta, bisikku pelan. Terima kasih sudah mengajarkan aku bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, tapi uang bisa membeli cara untuk membungkam mulut kalian. Dan mobil pun melaju kencang, meninggalkan debu jalanan untuk mereka hirup.